Banyak orang percaya bahwa kekayaan alam adalah tiket emas menuju kemakmuran yang abadi. Emas, minyak, hingga nikel sering dianggap sebagai jaminan masa depan bagi sebuah negara. Namun, sejarah justru menunjukkan sisi yang jauh lebih gelap dari semua kemewahan itu. Kekayaan alam seringkali berubah menjadi racun yang melumpuhkan otak dan semangat juang sebuah bangsa. Negara tanpa sumber daya alam justru seringkali bangkit menjadi penguasa ekonomi global yang sesungguhnya. Di akhir video ini, Anda akan menyadari satu rahasia pahit yang selama ini tersembunyi, bahwa kekayaan alam yang Anda banggakan mungkin saja adalah alasan utama mengapa Anda tetap miskin. Selamat datang di segmen Deep Dive bersama Kecoa Elektrik. Memiliki kekayaan alam yang melimpah seringkali menciptakan ilusi kemajuan yang sangat memantikan. Pakar menyebut fenomena ini sebagai resource curse, sebuah kondisi di mana negara kaya tambang justru memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat. Saat uang masuk terlalu mudah dari hasil bumi, otak para penguasa cenderung ikut menjadi tumpul dan malas. Mereka tidak lagi merasa perlu bekerja keras atau mencari inovasi baru untuk memajukan bangsa. Pemerintah cukup menggali tanah, menjual isinya ke luar negeri, lalu menunggu uang datang begitu saja. Dampaknya sangat fatal, negara Anda menjadi cacat secara industri karena hanya bisa menjual tanah, bukan teknologi. Anda kehilangan kemampuan memproduksi barang bernilai tinggi dan terpaksa menjadi pasar bagi produk bangsa lain. Saat harga komoditas dunia jatuh, negara Anda tidak punya rencana cadangan selain meminjam uang ke sana kemari. Kekayaan alam seringkali hanya memperkaya segelintir elit, sementara rakyatnya tetap tertinggal dalam kebodohan. Kutukan ini bukan sekadar soal uang, melainkan soal mentalitas bangsa yang sudah terlanjur manja. Namun ada hal yang lebih mengerikan tentang bagaimana rasa kenyang dari alam ini bisa membuat otak Anda mati rasa dan kalah bersaing dengan negara yang miskin SDA. Kita akan bahas bagaimana negara yang tidak punya apa-apa justru bisa menjajah negara kaya lewat otak mereka sebentar lagi. Menjawab janji di segmen sebelumnya, negara miskin SDA bisa menang karena mereka memiliki otak yang lapar. Secara alami, manusia hanya akan bergerak maksimal saat mereka merasa terdesak oleh kebutuhan hidup. Negara yang miskin sumber daya alam terpaksa mengandalkan satu-satunya aset yang mereka punya, yaitu otak. Kelangkaan ini memaksa mereka menjadi lebih disiplin dan haus akan inovasi untuk bertahan hidup. Mereka sadar sepenuhnya bahwa jika mereka berhenti berpikir, maka mereka akan mati kelaparan di tanah sendiri. Lihatlah Jepang atau Singapura yang membangun peradaban dari nol dengan modal hasil bumi yang sangat terbatas. Mereka mengimpor bahan mentah dari negara kaya seperti kita, mengolahnya dengan otak, lalu menjualnya kembali dengan harga berkali-kali lipat. Inilah cara mereka menjajah Anda tanpa senjata, yaitu dengan membuat Anda bergantung pada teknologi mereka selamanya. Dampaknya, Anda hanya menjadi pemasok bahan murah, sementara mereka menikmati keuntungan besar dari nilai tambah. Negara kaya SDA seringkali terjebak dalam pola pikir buruh yang menjual warisan anak cucunya demi barang mewah instan. Kita akan bedah bagaimana Anda sedang diperas secara sistematis melalui produk-produk teknologi yang Anda beli setiap hari lewat sebuah perangkap yang sangat cerdik. Penjajahan tanpa senjata yang saya maksud tadi bekerja melalui sistem yang disebut Value Added Trap atau perangkap nilai tambah. Anda menjual jutaan ton biji besi dengan harga murah, lalu membeli kembali besi itu dalam bentuk mesin pesawat yang sangat mahal. Negara-negara pintar hanya butuh sedikit bahan dari tanah Anda, namun mereka menambahkan kecerdasan manusia di dalamnya. Kecerdasan inilah yang membuat harga produk tersebut melonjak saat dijual kembali kepada Anda. Dampaknya, kekayaan dari tanah Anda terus mengalir keluar hanya untuk membayar kepintaran bangsa lain yang Anda anggap miskin. Selama Anda tidak menguasai teknologi pengolahan, Anda akan tetap menjadi pelayan di rumah sendiri yang kaya raya. Anda secara sukarela menukar masa depan bangsa demi barang konsumsi yang masa pakainya sangat singkat. Masalahnya, saat kualitas manusia rendah, mereka cenderung menjadi serakah dan menghancurkan aset masa depan demi perut hari ini.
Keserakahan ini biasanya berujung pada eksploitasi alam yang gila-gilaan, tanpa memikirkan kerusakan yang tersisa. Kita akan bahas bagaimana korupsi massal dan kehancuran lingkungan adalah hasil langsung dari kegagalan membangun otak manusia. Kekayaan alam tanpa kendali otak yang waras hanyalah sebuah bencana ekologis yang sedang menunggu waktu. Orang dengan kualitas berpikir yang rendah tidak akan pernah peduli pada konsep keberlanjutan atau masa depan. Mereka tidak ragu untuk membabat hutan atau meracuni sungai demi mendapatkan uang instan yang cepat habis. Inilah alasan mengapa daerah kaya tambang seringkali memiliki lingkungan yang hancur, tapi rakyatnya tetap melarat. Tanahnya dikeruk habis-habisan, tapi sisa yang didapatkan rakyat hanyalah limbah dan kemiskinan. Mereka membiarkan pihak asing mengelola hasil bumi mereka karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sendiri. Ini adalah kegagalan kognitif massal, di mana sebuah bangsa tidak sadar bahwa mereka sedang dirampok di depan mata mereka sendiri. Dampaknya adalah kerusakan alam permanen yang tidak akan bisa diperbaiki dengan uang sebanyak apapun. Anda sedang mewariskan padang pasir dan limbah beracun kepada anak cucu Anda kelak. Namun ada yang lebih menyedihkan, saat ada segelintir anak bangsa yang pintar ingin memperbaiki ini, mereka justru diusir secara halus. Kita akan bahas fenomena brain drain yang membuat negara kaya SDA tetap bodoh dan tertinggal sebentar lagi. Pelarian otak atau brain drain adalah alasan kenapa negara kaya SDA tidak pernah bisa mandiri secara teknologi. Para inovator dan jenius lokal lebih memilih pindah ke luar negeri karena negara sendiri lebih memuja koneksi daripada prestasi. Pemerintah lebih suka menggaji konsultan asing dengan harga selangit daripada membangun laboratorium untuk anak bangsa. Akibatnya, investasi pendidikan yang sudah dikeluarkan negara justru dipetik hasilnya oleh negara-negara pesaing. Negara asalnya tetap tertinggal dan hanya bisa terus-menerus menjual batu bara atau minyak mentah. Tanpa kehadiran orang-orang pintar ini, sebuah negara mustahil bisa melakukan lompatan besar dalam ekonomi. Dampaknya, Anda tetap menjadi konsumen abadi bagi produk bangsa lain, sementara orang pintar Anda membangun negara orang. Kondisi ini seringkali sengaja diciptakan oleh penguasa untuk menjaga posisi mereka agar tetap aman dari kritik. Mereka tahu bahwa rakyat yang terlalu cerdas adalah ancaman bagi kenyamanan kursi kekuasaan mereka yang korup. Kita akan bongkar taktik kotor penguasa yang sengaja memelihara kebodohan rakyat sebagai alat kendali kekuasaan yang mutlak. Menjaga kualitas manusia tetap rendah adalah strategi kuno untuk mempertahankan kekuasaan para elit penguasa. Orang yang kurang terdidik terbukti jauh lebih mudah untuk dikendalikan dengan bantuan sosial instan yang bersifat hiburan. Jika rakyat terlalu pintar, mereka akan mulai bertanya secara kritis kemana perginya uang triliunan dari hasil tambang negara. Para elit lebih suka memberi Anda ikan gratis daripada memberi kail pendidikan yang bisa membebaskan Anda dari kemiskinan. Ini adalah perbudakan modern yang dilakukan dengan sangat rapi melalui sistem pendidikan yang hanya mencetak pekerja patuh. Dampaknya adalah kemandekan peradaban yang disengaja demi kepentingan sekelompok kecil orang kaya yang ingin terus berkuasa. Kebodohan yang dipelihara ini lambat laun akan menjadi bumerang yang menghancurkan stabilitas negara itu sendiri melalui konflik horizontal. Kekayaan alam Anda saat ini sedang digunakan sebagai alat untuk membuat Anda tetap miskin secara intelektual. Namun, masih ada satu jalan keluar yang sangat krusial jika Anda ingin memutus rantai kutukan kekayaan alam ini. Kita akan bahas satu-satunya langkah nyata untuk menyelamatkan bangsa ini setelah ini. Satu-satunya cara membalikan keadaan adalah dengan mengubah setiap gram hasil bumi
menjadi investasi otak manusia. Negara yang berhasil lolos dari kutukan SDA adalah mereka yang berani mengalihkan uang tambang ke dalam riset dan teknologi kelas dunia. Anda harus segera mentransformasi kekayaan yang ada di bawah tanah menjadi kecerdasan yang ada di dalam kepala rakyat. SDM unggul adalah variabel hidup yang mampu menciptakan nilai tambah tak terbatas, bahkan saat hasil alam sudah habis total. Satu-satunya emas yang abadi bukan berada di dalam lubang tambang, melainkan di dalam kualitas pendidikan bangsa. Dampaknya adalah kemandirian total, di mana Anda tidak lagi perlu mengemis teknologi atau menjual bahan mentah dengan murah. Pilihannya sangat jelas, Anda ingin menjadi bangsa yang menciptakan masa depan atau tetap menjadi bangsa yang sekadar menggali lubang. Jika kita tidak berani memulai investasi otak sekarang, kita akan mati kelaparan di atas tumpukan harta kita sendiri. Transformasi ini membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa selama ini kita telah salah langkah dan terlalu lama tertidur. Jadi, lain kali Anda mendengar seseorang membanggakan betapa kayanya negeri ini akan hasil buminya, jangan ikut bangga, tapi mulailah merasa sangat khawatir terhadap masa depan Anda sendiri. Sebab tanah yang kaya tanpa otak yang berdaulat hanyalah sebuah undangan terbuka bagi predator untuk datang dan berpesta. Mungkin kekayaan alam itu bukan anugerah, melainkan sebuah umpan agar Anda tetap tertidur sementara masa depan Anda dirampok. Dan yang paling menyedihkan adalah, mungkin saja Anda sendiri adalah bagian dari sistem yang membiarkan semua itu terjadi. Pastikan juga Anda menjelajahi segmen kami yang lain. Cek segmen Fakta Unik untuk melihat bagaimana negara kecil tanpa SDA bisa mendominasi ekonomi dunia. Atau tonton segmen Psikologi untuk memahami alasan mengapa otak manusia seringkali tertipu oleh zona nyaman. Saya dari Kecoa Elektrik. Tetaplah penasaran atau tetaplah menjadi penonton di tanah Anda sendiri yang semakin habis.